Dialah orangnya. Xiao Jin, saya bilang Anda tidak perlu menemani saya ke kelas akting. Saya sudah mengajukan permohonan penarikan dana. Anda harus beristirahat dengan cukup. Memulihkan kesehatan tubuh Anda adalah tugas utama Anda. Jika Anda lelah, berbaringlah dan tidurlah sebentar. Saya tidak lelah. 3-2. Baiklah, baiklah. Mendengarkan istriku, mengarah pada umur panjang. Tugas utama saya jelas untuk menatapmu sedikit lebih lama. Hanya untuk sementara waktu. Apakah pangeran kedua sampai menggunakan cara yang lebih ekstrem? Wanita lemah sepertimu yang bahkan tidak bisa mengikat ayam. Apakah dia sebegitu putus asa? Serahkan Yinggu, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Xiao Jin. Dia sudah menjadi pembawa acara Yinggu. Apa itu host dari Yinggu? Wuji, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Selamat Yang Mulia. Wuji penguasa Yin-Yang. Yinggu sudah menjadi parasit tubuh wanita itu barusan. Sekarang, hanya dengan bersetubuh dengan wanita itu, bisakah Yanggu dalam tubuh Anda dinetralkan, dan umur panjang Anda akan terjamin. Namun begitu Anda berada di dekat tuan rumah, kesadaranmu kemungkinan akan terpengaruh oleh serangga Gu, menciptakan rasa keintiman terhadapnya. Hal itu mungkin mengganggu pikiran Anda. Saya harap Yang Mulia akan lebih berhati-hati. Yang Mulia, Anda secara alami adalah orang yang paling cocok, kandidat terbaik untuk mewarisi tahta. Seandainya bukan karena diracuni oleh Gue, Kaisar kemungkinan besar akan telah mengizinkanmu untuk mewarisi tahta. Sekarang, setelah pencopotan Gu sudah dekat, namun komplikasi lain telah muncul. Itu tidak masalah. Lalu temukan wanita ini. Aku penasaran karakteristik apa yang dimiliki wanita ini, agar bawahan Anda dapat menemukannya sesegera mungkin. Hari ini adalah hari pernikahannya. 1000 liang, 2000 keping perak. Aku kaya. Suamiku tunggu aku. Aku akan segera datang menemuimu. Dengan ini, tidak perlu khawatir tentang tidak punya uang setelah meninggalkan kediaman Li. Mengapa kamu di sini? Seperti yang diduga, dia tidak mengingatku. Kamu ada apa denganmu? Sekarang, hanya dengan berhubungan intim dengan wanita itu, bisakah Yanggu di dalam tubuh Anda dinetralkan untuk hidup panjang umur? Tetapi begitu Anda terlalu dekat dengan tuan rumah, kesadaranmu kemungkinan besar akan terpengaruh oleh parasit tersebut. Yang Mulia, mohon tenangkan diri. Tunggu sebentar, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Apakah Anda di sini untuk uang atau nafsu? Jika Anda di sini untuk uang, kita bisa membaginya 5-5. Jika Anda di sini untuk nafsu. Jika itu nafsu, apa yang baru saja kau lakukan padaku? Itu adalah pernikahan pribadi. Pada zaman kuno, pernikahan tertutup adalah kejahatan serius. Anda harus menyediakan 3 mak komblang dan 6 etiket tandu untuk 8 orang, dan menikahkan aku dengan keluargamu. Jika Anda tidak setuju, maka saya akan, sekalipun dia tidak mengingatku, dia tidak akan. Apakah dia benar-benar akan membunuhku? Saya akan. Baik sekali. Anda menginginkan status resmi. Besok aku akan pergi ke keluarga Yun untuk melamar. Dan dengan Mega, aku akan menikahimu dan tinggal di rumahku. Kalau begitu kamu harus datang lebih awal. Omong-omong, dalam kapasitas apa Anda melamar? Keluargaku bertekad untuk memanfaatkanku, untuk menjilat Prefect Li. Mereka pasti tidak akan setuju dengan mudah. Saat aku melamar besok,
Anda akan mengetahuinya secara alami. Siapa saya? Selamat yang mulia, selamat yang mulia. Selama kamu berhubungan intim dengan wanita ini dan menetralkan racun parasit, lalu masalah naik tahta akan dengan sendirinya menjadi pada tempatnya. Namun, subjek ini harus bersuara. Yang Gu Anda secara alami melawan dan mengonsumsi Yin Gu. Dia sudah menjadi pembawa acara setelah Anda menyelesaikan. Hal itu pasti akan sangat merusak kesehatannya. Paling buruk dia akan menjadi cacat. Paling buruk dia akan kehilangan nyawanya. Lalu berikan padanya pemakaman yang megah. Baik meninggal dunia atau cacat, kau sudah menjadi putri permaisuri Dingbeiku. Secara alami akan mencari semua obat terbaik di dunia untuk mengobati. Yang mulia, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Subjek ini tentu saja akan melakukan yang terbaik. Namun parasit ini terlalu berbahaya. Jika sudah sampai pada titik di mana tidak ada pilihan lain, saya harap Yang Mulia akan memprioritaskan tujuan mulia ini. Kamu keterlaluan. Yun King ayah dari Yunfu. Kau sungguh kurang ajar untuk memasuki gerbang keluarga Yun saya. Kau adalah orang yang kasar, menyerang orang hanya karena provokasi sekecil apapun. Seandainya bukan, karena rencana tidak dapat mengikuti perubahan yang terjadi, aku tak akan pernah menginjakan kaki di gerbang keluarga Yun, saudari. Di hari pernikahanmu, Yin Fei kakak perempuan Yunfu. di depan mempelai pria, kau naik ke tempat tidur pria lain. Sekarang, kamu bahkan telah dipulangkan oleh keluarga suamimu. Dengan perilaku cabul seperti itu, Anda telah sepenuhnya menyebabkan keluarga Yun kehilangan muka. Kau pikir aku memalukan, namun aku bahkan belum mengkritikmu karena menjual putrimu demi kemuliaan. Masih bertindak seperti pembawa pesan keadilan di hadapanku, seorang penjaga moral. Anda Prefek Li adalah seorang pejabat kekaisaran. Karena kamu menikah dengan keluarga Li, Anda sedang menikmati keberuntungan besar, kekayaan yang sangat besar ini. Apa yang perlu disesalkan? Aku akan memberikan ramalan ini padamu. Apakah kamu menginginkannya? Kamu saat ini kembali ke keluarga Li dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus. Aku tidak akan pergi. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya kembali hari ini, khususnya untuk menunggu pria yang ingin saya nikahi. Siapa yang akan datang ke keluarga Yun untuk melamar? Tunggu, jika Anda mau. Jika tidak, hentikan omong kosong di sini. Kenapa pria sialan itu belum juga datang? Sekarang, aku hanya bisa mengandalkan dia untuk meninggalkan keluarga Yun selamanya. Putri bungsu dari keluarga Yun melakukan persinahan dengan orang luar pada malam pernikahannya. Tak tahu malu, mencoreng reputasi keluarga. Menurut aturan keluarga Yun kami, dia akan dihukum dengan cara ditenggelamkan di kolam. Suami dari Yun Fei. Sebagai peringatan bagi orang lain. Kamu serius? Dengarkan aku. Dia berjanji, dia pasti akan datang melamar hari ini. Saat-saat itu tiba, dia pasti akan memberikannya kepada keluarga Yun. Penjelasan yang sah? Diam. Seorang pria gila yang miskin dan tak berdaya. Apakah dia pantas melamar keluarga Yun? Menurutmu pria seperti apa dia? Bisakah dia menjadi menantu keluarga Yun? Kamu harus tahu, saudara iparmu merupakan wakil direktur peringkat kelima di Kementerian Pekerjaan Umum. Yang Mulia Pangeran Dingbei sedang bertugas dengan kekuatan yang sangat besar. Kedua setelah satu tetapi di atas 10.000. Yang Mulia Pangeran Dingbei, benar, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Wanita yang mengabaikan reputasi keluarga. Untuk menodai kita, reputasi di mata kita. Pangeran Dingbei yang mulia. Dan menghancurkan masa depan cerah kita. Ayah, cepat dan bawa gadis kecil ini untuk ditenggelamkan di dalam kandang babi. Tenggelamkan dia di kolam. Melepaskan. Saya telah dijebak. Suami, jika kamu tidak segera datang, aku akan dibawa untuk ditenggelamkan di kolam itu. Aku memberitahumu, tunanganku adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Jika kau berani membunuhku, dia pasti tidak akan mengampunimu. Kau masih berani menyebut nama pria itu? Siapa yang berani menyentuhnya? Pangeran Dingbei Xiaojin membawa 10.000 tael emas dan 1.000 tael perak. Dan 500 keping giam. 300 mulahan pertanian. Datang untuk mencari jodoh. Untuk menikahi Yunfu putri bungsu keluarga Yun. Dia adalah pangeran ke-8. Xiaojin Pangeran Dingbei. Apa? Dialah pria idaman semua wanita di ibu kota. Pria impian mereka. Pangeran Dingbei yang mulia yang memegang kekuasaan atas seluruh istana.
Saya tidak mengenal Pangeran Dingbei yang mulia, sedang mengunjungi tempat tinggalku yang sederhana. Mohon maaf karena tidak menyapa Anda lebih awal. Saya harap yang mulia akan memaafkan kesalahan saya. Dia sebenarnya adalah Pangeran Dingbei. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Beraninya menunjukkan rasa tidak hormat yang begitu besar kepada putri permaisuri saya. Putri Permaisuri. Apakah Anda benar-benar Pangeran ke-8? Yang mereka sebut. Xiao Jin Pangeran Dingbei. Semua orang menyebut Pangeran Dingbei yang mulia. Acuh tak acuh terhadap keinginan duniawi. Tidak ada satupun selir di rumah besarnya. Bagaimana bisa dia tertarik pada wanita kecil ini, Yunfu? Selanjutnya Pangeran Dingbei adalah orang yang paling mungkin mewarisi takhta. Kemudian di masa depan Yunfu, apakah dia tidak akan bisa menjadi permaisuri? Menjadi permaisuri? Mustahil. Mimpiku untuk berperan sebagai seorang permaisuri sedang diwujudkan di sini. Saya datang ke sini hari ini, awalnya untuk diberikan kepada keluarga Yun, hadiah pertunangan, untuk menikahi Yunfu. Siapa sangka kau berani menindasnya? Untuk menindas putri permaisuri saya. Hukuman apa yang pantas kamu terima? Yang mulia kasihanilah kami. Yang mulia kasihanilah kami. Warga ini tidak tahu bahwa Anda bermaksud menikahinya sebagai istri utama Anda. Yang mulia. Kami salah. Seharusnya kita tidak bersikap tidak sopan kepada putri permaisuri. Zhao Lin, seret mereka pergi. Tenggelamkan mereka di dalam kandang babi. Yang mulia kasihanilah kami. Yang mulia kasihanilah kami. Jiaofu, aku mohon padamu. Mohonlah untuk ayahmu. Yang mulia, bagaimanapun juga mereka adalah keluargaku. Ikatan darah lebih kental daripada ikatan persahabatan. Aku mohon padamu untuk membiarkan mereka pergi. Memohon padaku. Di manakah ketulusanmu? Brengsek. Dia sedang menggoda saya. Apa yang kamu inginkan? Tetap tenang, tetap tenang. Aku sudah bilang aku akan menikahimu. Kembali ke rumah besar. Menyelesaikan pernikahan. Ketulusanku. Mereka semua berkata, Pangeran Dingbei yang mulia memegang kekuasaan atas dunia. Wanita yang ingin memasuki kediaman Pangeran Dingbei, jumlahnya ribuan dan puluhan ribu. Mengapa kamu ingin menikah denganku? To neutralize the Yang Gu, Anda hanya perlu menghabiskan satu malam penuh gairah bersamanya. Mengapa repot-repot menikahinya sebagai istrimu, Yang mulia? Apakah kamu bersikap padanya? Mengembangkan niat lain. Ini pasti pengaruh parasit. Kalau tidak saya, bagaimana mungkin aku bersikap seperti itu terhadap seorang wanita biasa? Niat yang dikembangkan. Omong kosong. Jika memang seperti yang Anda katakan, setelah masalah tersebut selesai, dia menjadi cacat karena masalah ini. Seorang wanita lemah yang telah kehilangan reputasinya. Bagaimana dia akan mengatasinya jika dia meninggal? Status putri permaisuri Dingbei masih bisa memastikan urusannya diurus setelah kematian. Pendeknya, sayalah yang bersalah dalam masalah ini. Ini hanyalah kompensasi kecil untuknya. Karena Selamat saudara dan saudari ke-8 pada pernikahan megahmu. Pangeran Kerajaan Kedua. Ini. Kakak ipar mungkin tidak tahu, saudaraku yang ke-8 ditakdirkan untuk tidak hidup melewati usia 30. Semua orang di dunia mengatakan saudaraku yang ke-8 akan mengenakan jubah naga di masa depan dan naik tahta.
Tapi yang tidak kamu ketahui adalah, meski kakak ke-8ku berbakat dalam sipil dan militer, penyakit yang Gu di tubuhnya tidak dapat disembuhkan. Ia ditakdirkan untuk tidak hidup melewati usia 30 tahun. Oleh karena itu, pangeran yang akan naik tahta di masa depan, pasti bukan dia. Ini aku. Mengapa? Mengapa dalam hidup ini, kamu juga? Hari ini saat saudara ipar baru memasuki keluarga, aku kakakmu akan memberimu. Rilis cepat. Semoga perjalanan kalian berdua menuju alam bakal lancar. Pernikahan yang bahagia. Xiao Jin. Yang mulia. Xiao Jin. Ini buruk Yang Gu. Mengapa penyakit ini harus kambuh pada saat ini? Seorang pria yang sekarat. Mengapa harus menikah? Sungguh sia-sia jika wanita secantik itu disia-siakan. Racun telah mencapai tulang-tulang saudaraku yang ke-8. Dia pasti akan mati. Jika kamu menikahiku lagi. Ketika aku naik tahta di masa depan. Kamu akan menjadi permaisuri yang mengasuh dunia. Apakah Anda bersedia meninggalkan kegelapan demi terang? The film was translated and narrated by M Media. Putri Permaisuri, bagaimana bisa Anda bersikap seperti ini? Anda. Langit di atas dan bumi di bawah sebagai saksiku. Aku Yunfu, menikah dengan Xiao Jin. Janji yang dibuat hari ini, dalam hidup atau mati kita terikat. Dengarkan saya baik-baik. Aku Yunfu, aku milik Xiao Jin. Istri sang menikah melalui 3 surat dan 6 ritual. Ritual telah selesai. Untuk sisa hidupku, aku akan sepenuhnya menjadi miliknya. Dan kamu. Setiap kata yang kau ucapkan. Setiap kalimat. Aku Yunfu. Tidak peduli dengan itu. Dasar perempuan. Menolak kekayaan dan kehormatan yang diberikan secara cuma-cuma. Betapa tidak tahu berterima kasihnya. Aku telah mendengar bahwa Pangeran Kerajaan Kedua, untuk memperebutkan tahta, telah menggunakan segala cara yang ada, menyuap pejabat, dan mengenakan pajak yang sangat tinggi, meninggalkan rakyat dalam kesengsaraan. Sedangkan Xiao Jin, meskipun dia sakit, tetap menjadi ahli dalam urusan sipil dan militer memerintah dengan bijaksana. Orang yang serakah, dan pangeran yang tidak becus dan tidak berguna sepertimu. Hak apa yang Anda miliki untuk dibandingkan dengannya? Anda sedang mencari kematian. Xiao Jin, kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah saudaramu yang kedua. Bising. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia. Xiao Jin. Yang mulia. Kamu mau pergi kemana? Bisakah kau mengajakku ikut? Yang Gu milik pangeran berkobar terlalu hebat. Kondisinya serius. Dia perlu pergi ke kuil untuk memulihkan diri dengan tenang. Saya khawatir dia baru bisa kembali ke mansion beberapa hari lagi. Ini sup ayam yang baru saja saya masak. Sup ayam resep rahasia. Ini sangat bergizi, bawalah bersamamu. Putri Permaisuri, semua cairan dan sup ini, itu akan menjadi penghalang di jalan. Selain itu di ibu kota, sup ayam dijual di mana-mana. Ambil saja. Ya. Pengasuh. Mereka semua berkata, sang pangeran telah terkena semacam racun Gu. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Putri Permaisuri, ada sesuatu yang belum Anda ketahui. Sang pangeran hanya menikahi kamu untuk mengobati penyakitnya dan tetap hidup. Apa maksudmu? Karena Anda adalah tuan rumah Yin Gu. Sang guru berkata, hanya dengan mengesahkan pernikahan denganmu, bisakah pangeran menetralkan Yang Gu? Semoga panjang umur dan berhasil naik tahta. Racun Gu yang tidak tepat jenis apa ini? Artinya, jika aku dan pangeran melakukan itu, tidak hanya akan sehat dan berumur panjang, tetapi dia juga bisa naik tahta secara alami, dengan tepat. Agar pangeran memiliki putri permaisuri sepertimu, adalah keberuntungannya.
dan juga keberuntungan dunia. Apakah dia bisa diselamatkan dengan cara ini? Yang Mulia, Anda akhirnya menemukan Yinggu. Kami telah mengikuti Yang Mulia selama bertahun-tahun, melayani dengan kesetiaan dan pengabdian yang tak tergoyahkan. Sekarang, kita akhirnya bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Yang Mulia naik tahta, meskipun wanita itu mungkin binasa sebagai akibatnya, tetapi dengan status sebagai pasangan sah, ia akan dimakamkan dengan upacara kehormatan di kediaman Pangeran Dingbei. Bahkan perlengkapan pemakaman pun bernilai 10.000 keping emas. Ini bisa dianggap sebagai akhir yang pantas. Meskipun penawarnya telah diperoleh, dan tidak ada kekhawatiran lebih lanjut setelah detoksifikasi, namun di dalam hati Matikan. Aku hanya bisa menentang jalan surgawi, menggunakan metode meminjam umur panjang, untuk memperpanjang umur Anda selama 7 hari. Namun, bukankah kamu sudah memutuskan, apakah pernikahan dengan Putri Permaisuri akan disempurnakan malam ini? Mengapa kamu berubah pikiran lagi? dalam 7 hari, aku harus menemukan jalan untuk Yunfu, untuk bertahan hidup. Yang Mulia, apakah kamu telah mengembangkan perasaan terhadap Putri Permaisuri? Bagaimana jika saya memilikinya? Persatuan Yin dan Yang pasti akan mengakibatkan cedera pada seseorang. Setelah pernikahan disempurnakan, Putri Permaisuri pasti akan menghadapi bahaya maut. Yinggu akan mengganggu pikiran tuan rumah Yang Gu. Saya harap Yang Mulia akan mempertimbangkan kembali. Segera setelah racun Gu Yang Mulia dinetralkan, Anda akan menyadari bahwa apa yang disebut perasaan ini hanyalah awan yang menghalangi pandanganmu. Wuji, saya tidak pernah menempatkan orang yang menganggur di bawah komando saya. Dipahami. Baru-baru ini saya telah menemukan sebuah metode. Hanya saja peluangnya sangat kecil. Permaisuri, Anda harus mencari keadilan untuk keponakan Anda. Tadi malam, keponakanmu pergi ke istana Pangeran Dingbei Permaisuri yang berkuasa. untuk menemukan saudara Jin, hanya untuk mendengar bahwa dia sebenarnya sudah dengan seorang wanita licik dari entah mana, telah menikah. Yang saya tahu hanyalah namanya Yunfu. Yang Mulia, dia benar-benar berani menggoda kakak Jin dan merebut posisi permaisuri utama dari keponakanmu. Apa? Kamu adalah keponakanku sendiri. Kaisarlah yang secara pribadi mengeluarkan dekrit tersebut, menunjukmu sebagai permaisuri utama pangeran ke-8. Yunfu, seorang gadis liar yang bernama, saya bahkan belum pernah mendengar tentang. Beraninya dia bersikap kurang ajar seperti itu untuk menindasmu. Kasim The Jiang, film was translated and narrated by M Media. ini adalah dekrit kekaisaran dari kaisar untuk pernikahanmu. Ambil ini segera. Kembali ke istana Pangeran Dingbei dan merebut kembali gelar Anda sebagai permaisuri utama. Dan selagi kau melakukannya, berikan itu pada gadis itu. Cuplikan dari sebuah pelajaran. Wan berterima kasih kepada kaisar dan permaisuri atas kebaikan mereka. Yunfu, dengan dekrit kekaisaran di tangan, mari kita lihat apa lagi yang kau punya untuk melawanku. Yang Mulia, ini adalah benih dari teratai salju pengembalian surga. Menurut catatan kuno, teratai salju pengembalian surga ini memiliki efek ajaib untuk menstabilkan 3 jiwa dan 7 roh. Jika sebelum terjadinya hubungan suami istri, biarkan Putri Permaisuri yang mengambilnya, dan itu akan menjamin keselamatannya. Itu luar biasa. Dengan barang ini, Yunfu dan aku, keduanya dapat hidup di. Namun, agar teratai salju pengembalian surga ini mekar, pasti dengan darah hati dari orang yang tulus, disirami dan dipelihara selama 7 hari penuh, tanpa gangguan. Darah jantung. Sejak teratai salju ini dapat menyelamatkan nyawa Xiaofu. Apa bedanya jika aku harus mengiris jantungku untuk mendapatkan darah? Bawalah pisau. Pangeran ini akan menumpahkan darah. Yang Mulia, sama sekali tidak. Mengambil darah jantung, pada dasarnya sangat berbahaya. Apalagi selama 7 hari. Kau tidak boleh melakukannya demi menyelamatkan Putri Permaisuri. Mengabaikan hidupmu sendiri. Sungguh Yang Mulia, sekalipun Anda rela menggunakan darah jantung Anda untuk memelihara benih teratai salju pengembalian surga. Setelah 7 hari, apakah ia dapat berakar dan tumbuh menjadi teratai salju? Masih bergantung pada ketulusan orang yang berkorban dan takdir. Jika takdir belum berpihak, tidak hanya akan gagal menyelamatkan Putri Permaisuri, tetapi hal itu juga akan merusak tubuh Anda secara parah. Yang Mulia, masalah pengangkatan sudah di ambang pintu. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama proses pengeluaran darah, Anda selama 1 dekade atau lebih, prestasi dan upaya, semuanya akan sia-sia. Kamu telah mengikutiku melalui hidup dan mati selama lebih dari 10 tahun. Anda seharusnya lebih mengerti daripada saya bahwa sang pemenang adalah raja dan yang kalah adalah penjahat. Jalan ini sama sekali tidak mulus. Jika aku Xiao Jing ditakdirkan oleh surga, lalu kali ini
mandat surga juga akan berdiri bersamaku. Pangeran ini sudah mengambil keputusan. Bawalah pisau. Wanita yang ingin memasuki istana Pangeran Dingbei. Jumlahnya ribuan. Mengapa kau menikahiku? Putri permaisuri ini buruk. Nona Yuan telah memaksa masuk. Dan selanjutnya, dia mengenakan gaun pengantin dan telah membawa maharnya bersamanya. Jadi kamu adalah Yuan. Wanita yang berani. Setelah melihat putri permaisuri Dingbei kami, beraninya kamu tidak melakukan salam formal. Anda adalah putri permaisuri Dingbei. Lalu siapakah saya? Dengan rahmat surga Kaisar menetapkan, Yuan putri dari Prefek Li, bersikap lembut baik hati dan memiliki karakter serta penampilan yang luar biasa. Bersama Xiaojin Pangeran Dingbei, mereka adalah pasangan yang ditakdirkan bersama untuk mewujudkan persatuan yang indah ini. Dengan ini, aku menganugerahkan Yuan putri dari klan Yu kepada Pangeran Dingbei sebagai permaisuri utamanya. Hormati ini. Nah, apa kau dengar itu? Hal itu tertulis dengan jelas dalam dekrit kekaisaran. Akulah permaisuri utama yang sebenarnya dari saudaraku. Dan kamu, seorang wanita dari kalangan rendah, masih berani bermimpi, memanjat cabang-cabang tinggi di istana Pangeran Dingbei. Mimpi. Melihat ekspresimu adikku, Anda tampaknya menyimpan rasa dendam. Mungkinkah Anda masih berniat untuk menentang titah kekaisaran? Aku tidak akan berani. Ini hanya dekret kekaisaran tentang pernikahan ini. Seharusnya diterima dengan layak oleh Yang Mulia. Sayangnya Yang Mulia telah pergi selama beberapa hari terakhir ini. Dan saya tidak bisa membuat keputusan atas namanya. Tidak masalah. Awalnya dekret ini diminta oleh kakak Jin dari Kaisar. Anda mengatakan dekret ini. Apakah ini diminta oleh Xiaojin? Bagus sekali Xiaojin. Bahkan sebelum masalah ini diselesaikan, kamu mulai merusak hubungan baik. Nona Yukita dan Pangeran Dingbei adalah kekasih masa kecil. Mereka saling mencintai. Dia adalah milik pangeran, istri utama yang sah dan berhak. Seseorang seperti kamu, seorang putri yang menikah 2 kali dari keluarga sederhana, bahkan tidak layak menjadi pelayan kamar. Apalagi hal lainnya. Cukup, karena saya putri permaisuri telah memasuki kediaman ini. Lalu ruang utama istana Pangeran Dingbei seharusnya ditempati olehku putri permaisuri Dingbei. Kamu berdiri di situ untuk apa? Cepatlah dan kemasi barang-barangmu dan keluar dari kamar tidurku. Kalian semua berhenti. Ini semua adalah milik pribadi saya. Apa yang Anda lakukan itu ilegal. Ya ampun, Anda tidak bisa membuang ini. Ini adalah barang pribadi pangeran. Dia selalu menghargainya. Tidak satu pun benang boleh rusak jika kamu merusaknya. Ketika pangeran kembali, bahkan 10 kepalamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Pada sapu tangan ini, sebenarnya ada sulaman kupu-kupu berwarna-warni. Putri permaisuri, nama masa kecilmu mengandung kata kupu-kupu. Dan sapu tangan ini adalah milik kesayangan Yang Mulia. Jelaslah bahwa Yang Mulia sudah lama sangat mencintaimu. Biasanya, dia memegang sapu tangan ini untuk mengingatmu dengan melihatnya. Hei, apa kamu lihat itu? Sang pangeran biasanya memikirkan aku siang dan malam. Itulah mengapa dia secara khusus memiliki kupu-kupu ini. Disulam pada sapu tangan pribadinya. Aku tidak peduli apapun trik rayuan yang kamu gunakan untuk memikat pangeran ke tempat tidur. Tetapi di dalam hati sang pangeran, saya adalah istri utama yang sangat dicintainya. Dan kamu bukanlah apa-apa selain seorang selir luar yang tidak disebutkan namanya.
sapu tangan ini. Aku pernah melihat Xiao Jin membawanya bersamanya. Xiao Jin, dasar bajingan. Anda benar-benar ingin menikmati kebersamaan dengan seorang istri dan selir sekaligus. Aku benar-benar salah menilaimu. Seorang selir luar yang tidak disebutkan namanya. Berani merebut sarang itu. Cepatlah dan keluar dari istana pangeran untukku. Bagaimanapun juga akulah istri utama yang dinikahi Xiao Jin dengan menggunakan tandu 8 orang. Jika Anda ingin saya mengundurkan diri, kecuali jika kamu memiliki Xiao Jin, berikan saya surat cerai secara pribadi. Aku tidak percaya. Sebelum racunnya disembuhkan, Xiao Jin akan mengusirku. Baiklah, kau masih berani menolak untuk pergi. Yang Mulia Permaisuri telah tiba. Saat kakak Jin tidak berada di Menshin, ini adalah kesempatan sempurna untuk menggunakan tangan permaisuri untuk membunuh ini, wanita kecil yang telah merebut tempat orang lain. Salam hormat Yang Mulia Permaisuri. Semoga Yang Mulia Permaisuri menikmati berkah dan kedamaian abadi. Jati kamu adalah wanita itu yang dibawa kembali oleh Pangeran ke-8. Lahir dari keluarga biasa, dan seorang wanita terlantar yang sudah menikah 2 kali pula. Namun kau berani menginginkannya. Posisi putri permaisuri dari istana Pangeran Dingbi. Tidak hanya kamu telah mempermalukan sepenuhnya reputasi keluarga Xiao, tetapi kamu juga telah mempermalukan keluarga ibumu. Apa yang salah dengan menikah 2 kali? Bukan berarti aku menikahimu. Kepalamu penuh dengan gagasan-gagasan kuno. Wan Wan menyampaikan penghormatannya kepada Yang Mulia Permaisuri. Mohon jangan salahkan Wan karena terlambat Yang Mulia. Sesungguhnya karena luka bakar di tangan saya sangat menyakitkan. Wan sibuk dengan pekerjaannya sebagai dokter, dan dengan demikian diabaikan. Tata krama memberi salam kepada Yang Mulia Kaisar. Cepat coba saya lihat. Wan, tanganmu, bagaimana bisa terbakar seperti ini? Yang Mulia lebih baik jika Anda tidak bertanya. Anggap saja Wan yang mempermalukan dirinya sendiri. Saya di sini. Siapa lagi yang berani menyakitimu? Bicaralah segera. Itu adalah Yunfu. Yunfu merasa tidak puas dengan anugerah Kaisar dan menyimpan rasa iri dan benci terhadapku. Dia terbakar. Tanda cinta antara pangeran dan aku, karena takut aku akan mengecewakan kasih sayang mendalam sang pangeran. Aku sangat putus asa mengambil token dari Anglo. Kamu berbohong. Sapu tangan ini jelas-jelas ada di tanganmu sepanjang waktu. Saya sama sekali tidak menyentuhnya. Di hadapan saya, kau masih berani membantah, berlutut. Ketika Putri Permaisuri berbicara, apakah ini tempat? Hanya seorang selir sepertimu yang berani mengganggu. Aku hanya tahu bahwa Anda menggunakan metode dasar untuk merayu Pangeran Dingbi. Saya tidak menyangka. Ternyata kamu jauh lebih sombong dari yang kubayangkan. Dan bahkan lebih ganas, semata-mata karena iri hati. Tentang posisi Wan sebagai Putri Permaisuri, Anda telah melakukan penghinaan dan pelecehan yang ekstrem terhadapnya. Dan bahkan terbakar tanda cinta di antara mereka berdua. Jika kamu ingin hidup, lalu dari sini, bergulinglah keluar dari istana Pangeran Dingbi. Aku tidak bisa pergi. Saya masih perlu mengobati penyakit Xiao Jin. Hanya dengan mengesahkan pernikahan denganmu. Bisakah pangeran menetralkan Yang Gu? Semoga panjang umur dan berhasil naik tahta. Menanggapi Yang Mulia, saya tahu status saya rendah dan aku tidak layak untuk pangeran. Tetapi, ada satu hal antara pangeran dan saya yang masih belum terselesaikan. Sebelum pangeran kembali ke istana, aku tidak akan pernah pergi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam 5 hari singkat, teratai salju pengembalian surga ini sebenarnya akan menumbuhkan kuncup bunga. Ini benar-benar kesempatan yang hanya datang sekali dalam 1000 tahun. Jelas terlihat bahwa hati Yang Mulia dipenuhi dengan ketulusan. Yang Mulia, lihat dia, seorang selir biasa yang disimpan di luar. Mengandalkannya, beberapa trik vulgar. Dia tanpa malu-malu, berpegang teguh pada istana pangeran dan menolak untuk pergi. Sepertinya dalam kehidupan ini Wan ditakdirkan untuk tidak pernah terjadi istri sang pangeran. Alih-alih ini dipermalukan oleh seorang selingkuhan. Sekarang akan lebih baik untuk membuktikan tekadku hingga mati. Kamu adalah keponakanku, dan terlebih lagi Andalah kaisar itu. Secara pribadi ditunjuk sebagai Putri Permaisuri untuk istana Pangeran Dingbi. Bagaimana kita bisa mengizinkan seorang selingkuhan untuk menginjak-injakmu? Bagus. Kau menolak untuk pergi kan? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak akan bisa pergi meskipun Anda menginginkannya. Hari ini, saya akan bertindak atas nama Putri Permaisuri. Dan disiplin yang tepat. Kamu seorang wanita yang tidak mengenal aturan. Para pelayan, berikan hukuman. Anda adalah Putri Permaisuri. Mendisiplinkan selir adalah tugasmu. Wan kamu yang memberikan hukuman. Karena itu adalah dekret Permaisuri. Wan tentu saja akan patuh. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ini adalah tuduhan yang dibuat-buat. Aku Yunfu tidak menerimanya. Dasar perempuan jalang. Setelah aku memukulmu sampai dagingmu terkoyak, mari kita lihat bagaimana kamu akan merayu kakak Jin nanti. Xiao Jin, selamatkan aku.
Kau berani menyentuh putri permaisuriku. Kau mencari kematian. Xiao Jin, Wan Wan adalah selir utama yang dinikahkan denganmu oleh Kaisar. Sementara dia hanyalah sebuah selir yang memalukan. Sebenarnya kau melakukannya demi seorang selingkuhan. Mempermalukan pasangan utama Anda dengan cara seperti itu. Aku penasaran dari mana ibu permaisuri berasal. Mendengar desas-desus bahwa Xiaofu adalah selirku. Dia adalah pendamping utamaku. Saudara Jin, Wan Wan tahu bahwa kamu selalu menyukai Wan Wan. Lihat, sapu tangan ini yang selalu kau simpan di dekatmu. Kupu-kupu yang disulam di atasnya. Bukankah ini digunakan untuk mengenangku? Sungguh disayangkan bahwa tanda cinta kita telah terbakar seperti ini. Siapa yang membakarnya? Itu adalah Saya akan bertanya sekali lagi. Siapa yang membakarnya? Itu adalah Yonfu. Jelas Anda menyutradarai dan memerankan drama sendiri. Yang mulia, meskipun saya tahu saya berasal dari latar belakang yang sederhana, dan aku tidak layak untuk bersaing memperebutkan posisi permaisuri utama, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, mencampuri hubungan orang lain, hanya dengan satu kata darimu. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Apakah Nyonya berpikir demikian? Apakah ini tanda cinta antara Nona Yu dan aku? Apalagi yang mungkin terjadi? Saudara Jin, apa maksudmu dengan ini? Nyonya Anda sungguh orang mulia dengan daya ingat pendek. Ini urusan antara kau dan aku. Tanda cinta. Dia benar-benar menyimpan token itu dari pertemuan pertama kita pada dirinya. Mungkinkah aku salah paham padanya? Xiao Jin, kamu benar-benar bersikap konyol. Saudara Jin, ramuan sihir macam apa? Apa yang dia berikan padamu? Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Jangan berpikir seperti itu. Hanya karena ibu, kekaisaran hadir hari ini. Pangeran ini akan menunjukkan pertimbangan apapun dan memanjakanmu. Dia adalah milik pangeran ini, istri yang dinikahi secara sah. Adapun kamu, pangeran ini tidak pernah memiliki perasaan untukmu. Itu hanyalah angan-anganmu sendiri, dan bertindak sendiri. Bahkan datang ke rumah pangeran ini untuk menghina permaisuri pangeran ini. Yang mulia, lihatlah dia. Lancang, aku tidak tahu ramuan sihir apa yang digunakan wanita ini telah memberikanmu. The film was translated and Tetapi dekret narrated kekaisaran by untuk M. pernikahan Media. tersebut ada di sini. Memerintahkan Wan Wan untuk segera menikahimu. Wanita ini tidak berpengetahuan. Tetapi apakah Anda juga akan menentang dekret tersebut? Pernikahan yang dianugerahkan. Perhatikan baik-baik. Tertulis dengan jelas di atasnya. Memerintahkanmu untuk segera menikahi Wan Wan. Istana ini memberi Anda saran untuk bergegas. Singkirkan wanita yang tidak pantas ini dan menobatkan Wan Wan sebagai permaisuri utama agar kamu tidak membangkitkan murka ilahi kaisar. Anda, beraninya kau membuangnya. Dekret kekaisaran ayahmu. Ini adalah pengkhianatan. Jangan bertindak impulsif. Ini adalah dekret kekaisaran. Ayah kaisar benar-benar sudah pikun, bahkan membuat kesalahan administrasi dalam dekret kekaisaran. Lalu anak ini meminta ibu kaisar untuk menyampaikan pesan kepada ayah kaisar, memintanya untuk membuatkan dekret lain untukku, menganugerahkan Yonfu sebagai satu-satunya permaisuri utama pangeran ini. Untuk kehidupan ini dan dunia ini, tidak akan pernah menikah lagi. Aku salah paham tentang Xiao Jin. Dia sebenarnya bisa pergi. Sampai sejauh itu untukku, bagus. Tidak hanya kamu membuang dekret kekaisaran ayahmu, tetapi kamu juga menginginkan ayahmu untuk menyusun dekret kekaisaran yang baru, untuk menganugerahkan pernikahan bagi Anda dan wanita ini. Dasar anak pemberontak, apakah Anda mencoba melakukan pemberontakan? Baik sekali. Mengingat ayahanda kaisar sudah tua dan sakit parah, anak ini sebaiknya tidak mengganggunya. Maka aku akan menunggu hingga hari putra ini naik tahta. Saya sendiri akan mengeluarkan dekret kekaisaran untuk Yonfu. Mereka telah memberontak. Mereka benar-benar memberontak. Aku sang permaisuri, aku berdiri tepat di sini. Namun kau berani bersikap begitu menantang dan tidak patuh, mengucapkan omong kosong yang arogan seperti itu. Permaisuri. Sekarang kau adalah permaisuri. Namun sayangnya ayahanda kaisar tidak punya banyak waktu lagi. Saat-saat itu tiba, kau tak akan menjadi permaisuri lagi kan? Dia akan menjadi Zhao Liu. Antar para tamu keluar. Silakan lewat sini, Nona Yu yang mulia permaisuri. Pangeran ke-8. Xiao Jin Pangeran Dingbe telah tiba. Putramu memberi salam kepada ayah kaisar. Aku tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, ketika aku menghadapi kematian, anak tertua dan anak ketujuh masih akan menjadi sekelompok orang bodoh yang biasa-biasa saja dan tidak berguna.
The film was Satu-satunya. translated and Siapa yang narrated mampu by memikul M. tanggung jawab Media. tahta? Adalah kamu yang ke-8. Namun, itu akan segera menjadi milikmu, ulang tahun ke-30. Racun Wu itu ada di dalam dirimu. Tenanglah Ayahanda Kaisar. Aku sudah menemukan penawarnya. Saya pasti akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Saya pasti akan bisa mewarisi harta tanah, dan hidup selama kekaisaran masih ada. Benarkah begitu? Baik sekali. Hari-hariku sudah dihitung. Hari ini saya akan menyusun dekrit rahasia tentang suksesi ini. Menunjukmu sebagai pewaris tahta. Selama kamu bisa hidup melewatinya, bulan tahunmu yang ke-30. Dekret rahasia ini akan berlaku. Tetapi jika Anda tidak bisa bertahan hidup melewati usia 30, Singgasana naga ini harus diduduki oleh pangeran lain untuk duduk. Saya mengerti. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaan yang telah kau berikan kepadaku. Yang mulia, sang guru telah memperpanjang hidupmu selama 7 hari. Besok adalah hari terakhir. Baru-baru ini, Kaisar sakit kritis. Dia bahkan mempercayakan titah terakhir kepadamu. Kenaikanmu sudah dekat. Anda dan Putri Permaisuri harus menetralisir racun gue sesegera mungkin. Tunggu sebentar lagi. Hanya 1 hari lagi. Bunga teratai salju pengembalian surga akan mekar sepenuhnya. Saya harus memastikan bahwa Xiao Fu bertahan hidup bersamaku. Apa yang kamu sembunyikan di sana? Aku tidak menunjukkannya padamu. Coba saya lihat. Aku tidak menunjukkannya padamu. Tidak diperbolehkan melihat. Jika kamu tidak menunjukkannya padaku, maka aku akan. Bagus, lalu aku akan menunjukkannya padamu. Tetapi kamu tidak boleh menertawakan saya. Bagaimana mungkin pangeran ini menertawakanmu? Kalau begitu jawab satu pertanyaan untukku terlebih dahulu. Anda tidak diperbolehkan berbohong? Jika tidak, aku akan kabur dari rumah. Aku akan pergi sangat-sangat jauh, agar kamu tidak pernah bisa menemukanku lagi. Pertanyaan apa? Anda, di dalam hatimu, pada akhirnya, aku hanyalah penawar untuk menyembuhkan penyakitmu. Atau istri, untuk menghabiskan seumur hidup bersama. Xiao Jin, kamu sangat baik padaku. Apakah itu benar-benar dari ketulusan? Atau, apakah kau hanya menganggapku sebagai obat penyakitmu? Mengapa Xiao Fu menanyakan hal ini? Mungkinkah bahwa dia sudah memiliki kecurigaan di dalam hatinya? Sepertinya saya harus melakukannya sesegera mungkin. Dapatkan teratai salju pengembalian surga. Hanya dengan begitu dia dan aku bisa tetap bersama untuk waktu yang lama. Xiao Fu, pangeran ini tidak akan menikahi seorang The putri film was permaisuri translated hanya demi and penawarnya. narrated by M. Saya datang Media. khusus untuk memberitahu Anda bahwa Ayahanda Kaisar telah mengeluarkan dekrit menyerahkan tahta kepadaku. Setelah kita melakukan hubungan suami istri, dan aku melewati ulang tahunku yang ke-30, saya akan dapat secara sah mewarisi suksesi agung. Dan kamu, bukan hanya istri yang menemani saya seumur hidup, tetapi juga masa depan, permaisuri yang menjadi teladan bagi dunia. Dia benar-benar tulus padaku. Aku tidak peduli apakah kau seorang kaisar atau bukan. Dan saya tidak bercita-cita untuk menjadi seorang permaisuri. Selama Anda sehat dan aman, dan kita saling menemani seumur hidup. Itu sudah cukup. Jadi, apa yang tadi kamu sembunyikan? Apa itu bahkan suamimu tidak bisa melihat? Ini disiapkan untuk kita, tapi saya baru saja mulai belajar menyelam. Jadi, Kerudung pengantin. mereka berkata, sarung bantal yang disulam tangan oleh pengantin wanita, tersebar di atas bantal dan spray, ketika tidur di ranjang yang sama dengan suami. Akan seperti sepasang kekasih yang saling berbelit leher. Seperti yang dikatakan orang-orang zaman dahulu. Dibutuhkan 100 tahun pengabdian untuk menyeberang dengan perahu yang sama. Butuh 1000 tahun takdir untuk bisa berbagi ranjang bersama. Hal ini menandakan kasih sayang yang mendalam antara suami dan istri. Dan menua bersama. Xiao Fu. Ayahanda Kaisar baru-baru ini sakit kritis. Dan suksesi sudah dekat. Tidak dapat dipungkiri bahwa urusan-urusan menjadi berat. Yang menunda terwujudnya pernikahan kami. Dan mau tidak mau mengabaikanmu. Setelah saya menangani masalah-masalah ini, kita akan bisa bersama siang dan malam. Baiklah. Yang mulia Permaisuri. Yunfu adalah pembawa acara Yinggu. Apa?
Yunfu sebenarnya adalah pembawa Yinggu. Bocah nakal Xiao Jin itu menyembunyikannya dengan sangat rapi. Tetapi, bahkan jika Yinggu ada di dalam tubuhnya, dapat menyelamatkan nyawa kakak Jin. Lalu kenapa? Dia tetaplah hanya seorang wanita berstatus rendah menikah untuk kedua kalinya. Lebih-lebih lagi, dia pasti akan meninggal setelah hubungan intim tersebut terjadi. Kakak Jin hanya memanfaatkannya sebagai penawar, dan itu akan menjadi salah satu hal. Tetapi mengapa dia harus menikahinya? Untuk wanita ini, Xiao Jin bahkan tidak ragu-ragu untuk mencungkil darah dari jantungnya sendiri untuk memelihara teratai salju. Rasanya, perasaannya terhadap wanita ini asli. Yang mulia, saya juga menginginkan kakak Jin untuk memiliki umur panjang dan sehat. Tetapi jika kakak Jin benar-benar telah jatuh untuk wanita itu dan berniat menikahkan dia dengan anggota keluarga di masa depan, melindunginya dalam segala hal, lalu saya khawatir bahwa dalam hidup ini, aku tidak akan pernah bisa menjadi permaisuri. Yang mulia, istana ini memiliki rencana. Itu bisa membunuh wanita itu. Setelah dia meninggal, kesempatanmu akan datang dengan sendirinya. Selesai. Pil teratai salju pengembalian surga ini telah dimurnikan. Kualitas bahan-bahannya sangat bagus. Kasih sayang yang mulia yang mendalam untuk Nona Yunfu. Bagus sekali. Kehidupan Yunfu akhirnya terselamatkan. Yang mulia, almarhum kaisar wafat tadi malam, dan 7 hari sisa hidupmu juga telah mencapai akhir. Masalah suksesi sudah di depan mata. Anda harus menetralisir Gu dengan putri permaisuri sesegera mungkin. Untungnya saya sudah siap. Aku diam-diam bertukar pil teratai salju yang asli. Yunfu, begitu kamu meminum pil teratai salju palsu itu, 1 tahun dari hari ini akan menjadi peringatan kematianmu. Istrinya hanya bisa aku. Yuan Wan. Pohon kacang merah di Jiangnan. Setiap helai daun adalah lambang kerinduan. Kacang merah mungkin akan habis pada akhirnya, tetapi kerinduan tak mengenal akhir. Sepertinya aku masih punya beberapa bakat menyulam. Putri Permaisuri, sang pangeran telah kembali ke istana. Benar-benar. Kamu tidak sedang menjaga pangeran, tapi datang jauh-jauh hanya untuk memberitahuku. Sang pangeran berkata, malam ini, apakah malam ini hanya untukmu dan dia? Untuk mengesahkan pernikahan Anda, sang pangeran bertanya kepada Putri Permaisuri untuk mengambil ini terlebih dahulu. Ini. Sang pangeran berkata, ini adalah tonik untuk menyehatkan yin dan ginjal. Hal ini juga sangat bermanfaat untuk urusan kamar tidur. Sungguh tidak pantas. Putri Permaisuri, saatnya mandi dan berpakaian. The film was translated and narrated by M Media. Ibu susu, berikan padaku. Saya akan mempersiapkannya. Kitab suci batin yang mendalam. Ini adalah buku yang digunakan sang guru untuk mengobatinya. Mereka yang terkena dampak yang Gu tidak akan hidup melewati usia 30 tahun. Hanya Yan Gu yang dapat menahannya. Jika Yan Gu menggunakan manusia sebagai inang, hanya melalui penyempurnaan barulah penyakit ini dapat disembuhkan secara radikal.
namun karena yin dan yang bertentangan. Tindakan penyempurnaan akan menyebabkan kerusakan besar pada pemilik yin gu, mengakibatkan setidaknya kecacatan. Dalam kasus yang parah hal ini dapat menyebabkan kematian. Putri Permaisuri, sang pangeran mengatakan bahwa pada hari pernikahan, persiapan yang dilakukan tidak memadai. Jadi dia mengirimkan lebih banyak hadiah pertunangan kepadamu. Sebagai kompensasi, 1001 barang ini. Hanya dengan begitu merekalah layak menyandang statusmu Putri Permaisuri. Jika seseorang mampu mendapatkan hatinya yang sebenarnya, lalu menyempurnakan persatuan tersebut, efek penyembuhannya akan jauh lebih besar. Menjamin keselamatan untuk selama-lamanya. Berikan kepada Yunfu gelar Putri Permaisuri satu-satunya. Tidak akan pernah menikah lagi seumur hidup ini. Dan kamu, bukan hanya istri yang menemani saya seumur hidup, tetapi juga masa depan Permaisuri yang menjadi teladan bagi dunia. Perjalanan ini dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dengan peluang bertahan hidup yang sangat kecil. Apakah kamu benar-benar? Saya bersedia. Jadi ternyata, meskipun kamu adalah Xiao Jin, Anda sudah tidak lagi Xiao Jin yang menjadi milikku. Anda hanya membutuhkan saya untuk menyelamatkan hidup Anda. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Kamu jelas tahu. Itu untukmu. Aku sama sekali tidak peduli dengan kehidupan ini. Xiao Fu. Xiao Jin, bagaimana bisa kau melakukan ini? The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi padaku? Mengapa tubuhku sangat demam? Xiao Jin, kau telah menipuku. Sampai sejauh ini. Mengapa kamu masih harus berikan obat seperti itu kepada saya? Aku hanyalah makhluk tak berdaya, wanita lemah. Apakah aku benar-benar pantas ditakuti olehmu? Anda dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah penguasa tertinggi yang telah ditakdirkan. Cukup mencurigakan. Dan cukup kejam. Xiao Fu. Setelah malam ini, aku akan naik tahta sebagai kaisar. Dan kamu akan menjadi permaisuri tertinggi. Ini juga tidak masalah. Besok, Anda akan naik ke tahta yang terhormat. Dan aku akan mati tanpa penyesalan. Putri Permaisuri dari klan Yun telah mengenalku sejak kita mengikat rambut, berbagi hidup dan mati, dengan cinta yang tak tergoyahkan. Dengan ini dinobatkan sebagai permaisuri. Menjadi nyonya dari 6 istana, dan model keibuan untuk kerajaan. Karena kasih sayang yang mendalam, aku tak akan pernah menikah dengan orang lain. Xiao Jin, sebenarnya saya sudah lebih beruntung daripada sebelumnya. Setidaknya kali ini, aku masih bisa menyelamatkanmu. Xiao Fu. Segala sesuatu yang kumiliki diberikan olehmu. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk mengganti kerugian Anda. Yang mulia, saatnya kelinci tiba. Saatnya mempersiapkan upacara penobatan. Yang mulia, permaisuri juga harus mengganti pakaiannya dan merias wajahnya untuk mempersiapkan upacara pelantikan. Xiao Fu terlalu lelah. Biarkan dia tidur lebih lama. Tidak akan terlalu larut untuk membangunkannya nanti. Ya. Permaisuri seharusnya sudah selesai berdandan sekarang. Kirimkan kereta kekaisaran saya untuk menjemputnya. Aku ingin berkendara bersama permaisuri. Ya. Yang mulia. Yang mulia. Sesuatu telah terjadi pada permaisuri.
Apa yang terjadi pada Xiaofu? Yang Mulia. Ceritakan apa yang terjadi. Yang Mulia, kemungkinan besar beliau telah meninggal dunia. Dia jelas-jelas mengambil teratai salju pengembalian surga. Bagaimana mungkin ini terjadi? Xiaofu. Bangun. Saya di sini. Aku tahu kau punya sifat nakal dan suka mengerjai saya. Bangun duluan, aku akan melupakan masa lalu. Xiaofu, Xiaofu. Yang Mulia. Keluar. Sang permaisuri hanya sekadar sedang mengerjai saya. Xiaofu, Xiaofu. Bukankah kamu bilang begitu? Apakah kau ingin menua bersamaku? Mengapa kamu mengingkari janji? Bangun, bukankah kamu sudah mengatakannya? Agar aku bisa menyelamatkan keluargamu, saya akan mengeluarkan dekret kekaisaran sekarang juga. Untuk memiliki semua pria dari keluarga Yun, dipromosikan dan dimuliakan. Dan semua wanita itu bergelar bangsawan oke. Yang Mulia. Keluar. Keracunan Gu Anda baru saja disembuhkan. Anda tidak perlu terlalu berduka. Saya harap Yang Mulia akan memprioritaskan kesehatan Anda. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Lebih baik menyerahkannya kepada Yang Mulia Permaisuri. Pergilah dengan damai. Xiaofu, kau bilang. Itu denganku. Kalian akan menua bersama. Yang Mulia, mohon kendalikan kesedihan Anda. Sudah larut malam, para pejabat sipil dan militer. Apakah semuanya masih menunggu Yang Mulia untuk upacara penobatan? Nona Yu, ini bukan tempat yang seharusnya kamu kunjungi. Yunfu, aku tidak menyangka kau akan benar-benar mengizinkan kakak Jin dibuat untukmu mausoleum permaisuri yang begitu megah. Kompleks mausoleum permaisuri ini dibangun khusus untuk permaisuri Yon. Ngomong-ngomong soal itu, permaisuri Yon ini juga merupakan orang yang menyedihkan. Pangeran Dingbei Yang Mulia baru saja naik tahta sebagai kaisar ketika dia meninggal dunia. Tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan di sini. Anda boleh pergi sekarang. Yang satu ini yang sederhana diperintahkan untuk menjaga Yang Mulia Permaisuri di sini. Wanita muda ini menyuruhmu pergi. Yunfu, beraninya kau bersaing denganku untuk mendapatkan kakak Jin. Aku akan menjadikanmu gelisah bahkan dalam kematian. Penjaga, ambil jenazah Yunfu dan membuangnya ke dalam kuburan massal untuk memberi makan anjing-anjing itu. Di mana Xiaofu? Di manakah permaisuriku? Saudara Jin, Yang Mulia Permaisuri, sudah dimakamkan dengan layak. Peti mati sudah disegel. Barang-barang pemakaman juga telah dibawa oleh Yang Mulia. Yang Mulia. Semoga Yang Mulia beristirahat dalam damai. Setelah Yang Mulia wafat kemarin, rambutmu berubah menjadi putih dalam semalam. Sekalipun Yang Mulia berada di alam baka, dia bisa melihat kasih sayangmu yang mendalam padanya. Sekalipun kamu membelah peti mati itu sekarang, Yang Mulia tidak dapat hidup kembali. Yang Mulia. 3 permintaan. Cinta suami istri. Menua bersama. Cinta suami istri. Menua bersama. Aku sudah menua bersama Xiaofu.
Yang Mulia, hamba yang rendah hati ini mempunyai perkara yang belum jelas, dan aku tidak tahu apakah aku harus membicarakannya. Berbicara. Guru Wuji berkata sebelumnya, bahwa dengan mengambil teratai salju pengembalian surga, Yang Mulia Permaisuri akan baik-baik saja. Tapi sekarang, kemarin Yang Mulia sangat berduka, dan kami khawatir tentang kesehatanmu, tidak menyisakan waktu untuk pikiran lain. Selama laporan rutin pagi ini, saya berpikir untuk datang dan melapor. Kemarin sepertinya, saya melihat seseorang menyelinap masuk ke kamar Guru Wuji secara diam-diam. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Lakukan penyelidikan segera. Jangan lewatkan satu petunjuk pun. Jika ada sesuatu yang mencurigakan tentang kematian Permaisuri, saya pasti akan membuatnya membayar dengan darah. Yang Mulia, bawahan Anda memimpin pencarian ketat dari kuil angin ke setiap rumah. Akhirnya, di kamar Nona Yu di kediaman Yu, kami menemukan ini. Ini adalah pil teratai salju. Ya, bawahan Anda telah mengetahuinya, bahwa sebelum Guru Wuji, dia diam-diam bertukar pil teratai salju yang asli. Jadi yang diberikan oleh Guru Wuji kepadamu, pil teratai salju itu palsu, dan Yang Mulia Permaisuri. Justru karena dia meminum pil teratai salju palsu, itu. Di manakah wanita itu sekarang? Saudara Jin, Anda telah naik tahta dan menjadi penguasa negeri ini. Itu hanyalah kematian Yunfu. Apakah dia pantas untukmu? Rambutnya memutih dalam semalam. Sungguh kurang ajar. Kejahatan apa yang telah kulakukan Yu Wanwan? Seandainya bukan karena wanita itu Yunfu, aku pasti sudah lama menjadi permaisuri Istana Timur ini. Meskipun semua orang berkata, Anda tidak akan hidup melewati usia 30 tahun, namun aku masih memohon kepada mendiang kaisar. Memohon kepada permaisuri janda. Memohon kepada mereka untuk menikahkan aku denganmu sebagai istrimu. Tapi bagaimana denganmu? Sekarang, demi wanita itu Yunfu, mempermalukan saya. Kau meninggalkanku. Sampaikan dekret kekaisaran saya. Klan Yu akan dilaksanakan hingga anggota terakhir, Yu Wanwan, akan dicabik-cabik oleh 5 kuda. Ayo minumlah obat ini. Nenek, berhentilah menatap dan minumlah obatnya dulu. Tidak akan baik jika obat menjadi dingin. Mengapa kamu di sini? Mengapa? Kamu beruntung. Awalnya itu adalah situasi yang pasti berujung pada kematian. Ternyata sebelum Yinggu meninggalkan tubuhmu, Anda sudah terkena racun mematikan. Seharusnya kau sudah binasa. Tetapi Yinggu mulai berefek. Mempertahankan napas terakhir sang tuan rumah. Tidak ada denyut nadi sama sekali. Anggota tubuhnya dingin dan kaku. Seolah-olah kamu sudah mati. Awalnya jika selama periode ini, kamu telah dikuburkan oleh seseorang, maka meskipun beberapa hari kemudian, efek obatnya hilang, dan kamu terbangun lagi, Anda hanya akan dikubur hidup-hidup di bawah tanah, dibiarkan menunggu kematian. Siapa sangka kamu akan menjadi dilemparkan ke dalam kuburan massal. Untungnya saya kebetulan lewat dan membawamu kembali. Tapi jangan takut. Untuk saat ini tetaplah di sini dengan tenang. Tinggal di sini bersamaku. Benar sekali. Setelah pernikahan disempurnakan, pemilik Yinggu akan meninggal atau menjadi cacat. Bagaimana mungkin Xiao Jin merasa tenang dengan kondisiku yang cacat? Bukannya mati. Menghitung setiap langkah seperti ini, dan bahkan bersusah payah merencanakan sesuatu untuk mengirimiku dosis racun lagi. Sungguh menggelikan. Saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Saya tidak menjelaskan risiko-risiko tersebut dengan jelas kepada Anda. Setelah datang ke dunia ini, artinya semuanya dimulai dari awal. Dia adalah dirinya sendiri sekaligus bukan dirinya sendiri. Dia tidak hanya tidak akan mengingatmu, tetapi dia belum tentu jatuh cinta padamu juga. Dia bahkan mungkin akan menyakitimu. Jadi, apakah memang seperti itu? Nona, ada apa? Dokter Liu.
Selamat Nona. Anda sedang hamil 2 bulan. Kehamilan. Sebenarnya saya sedang hamil dengan darah daging Xiaojin. Bertahan dari bencana besar membawa berkah di masa depan. Saya akan mengambilkan obat untuk melindungi janin untuk Anda. Istirahatlah dengan baik. Berhentilah memaksakan diri secara berlebihan. Sudahkah kamu mendengar? Kaisar telah mengeluarkan dekrit kekaisaran untuk mengeksekusi klan Yu. Konon putri sulung keluarga Yu adalah Yu Wanwan, merencanakan kematian mendiang permaisuri dan seluruh klan dieksekusi hingga generasi ke-9. Tentu saja aku tahu itu. Saya juga mendengar bahwa sejak mendiang permaisuri wafat, Kaisar selalu tinggal di istana Pangeran Dingbei, menolak untuk pindah ke istana kekaisaran. Dia bahkan mengeluarkan dekrit, tidak pernah mengambil selir atau menobatkan permaisuri lain. Kasih sayang Kaisar kepada mendiang permaisuri sungguh lebih kokoh dari emas dan lebih dalam dari laut. Pembunuh, dunia yang paling dia inginkan, dan kehidupan tanpa kekhawatiran selama sisa hidupnya. Dia sudah mendapatkan semuanya. Apa yang harus kuberikan kepada Xiaojin? Pembayaran juga telah dilakukan sepenuhnya. Mulai sekarang aku tidak akan ada urusan lagi dengannya. Adapun anak ini, saya akan melakukannya dengan benar. Besarkan dia hingga dewasa. 7 tahun kemudian. Xiao Fu. Kamu pasti sangat membenciku. Sudah 7 tahun. Aku memikirkanmu siang dan malam. Tapi kamu tidak pernah mau untuk muncul dalam mimpiku. Yang mulia. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin kau melakukan ramalan lagi. Hitung di mana 3 jiwa dan 7 roh Xiao Fu berada. Sebenarnya sudah pergi. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan? Bisa memimpikannya. Ya. Apa isinya? Yang mulia. Hasil ramalan ini menunjukkan ada jalan. Itu memungkinkanmu untuk melihat permaisuri. Yang mana? Menurut apa yang dikatakan ramalan, kuncinya terletak pada teratai salju pengembalian surga. Teratai salju pengembalian surga. Benar, dalam waktu 3 hari, Anda harus menemukan teratai salju pengembalian surga 81. Tempatkan mereka di dalam mausoleum ini. Sebagai persembahan untuk jiwa permaisuri, dalam 3 hari lagi, ini akan menjadi peristiwa yang terjadi sekali dalam sabat. Malam penyelarasan 7 bintang. Saat malam itu tiba, dan 81 teratai salju, semua mekar bersama. Anda akan dapat lihat permaisuri di sini. Apakah ini benar? Namun seperti yang Anda ketahui, teratai salju pengembalian surga ini sangat langka. Tidak lebih dari 100 di seluruh dunia. Dan penyelarasan 7 bintang dalam 3 hari. Ini bahkan lebih merupakan peristiwa yang terjadi sekali dalam sabat. Jangan sampai ketinggalan. Karena itu, keinginan Anda untuk bertemu dengan permaisuri sesulit mendaki ke surga. Namun, begitu kesempatan ini terlewatkan, kamu tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Asalkan aku bisa bertemu Xiao Fu lagi, sekalipun itu adalah 18 tingkatan neraka, aku akan berani melakukannya. Apalagi ini, teratai salju 81. Zhao Lin. Bawahan Anda ada di sini. Beritakanlah kepada seluruh bangsa di bawah langit. Siapapun yang dapat mempersembahkan teratai salju pengembalian surga akan diberi hadiah 1000 liang emas per tanaman. Dalam waktu 3 hari, Anda harus membawa 81 teratai salju tanpa satupun yang terlewat ke mausoleum permaisuri ini. Ya, film was translated and Sin. narrated by M Media. Sin. Anak ini, tepat waktu untuk keluar mengumpulkan kayu bakar. Dia pergi kemana lagi? Saudari. Menjahit baju. Saya baru saja melihat putrimu di pinggir jalan. Dia meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Dia bilang dia akan pergi ke mausoleum permaisuri untuk menemukan bunga teratai salju untuk Anda. Apa? Mausoleum permaisuri? Sejak 7 tahun yang lalu, setelah Xiaojin mengira aku telah meninggal, mausoleum permaisuri menjadi zona terlarang. Bagaimana mungkin Sin bisa melarikan diri ke sana, tempat yang sangat berbahaya, jika sesuatu terjadi padanya? Apa yang akan saya lakukan? Tidak, aku harus pergi mencari Sin. Jadi ini adalah mausoleum permaisuri. Pemandangannya bahkan lebih menakjubkan daripada gunung dan sungai sungguhan. Ini adalah teratai salju pengembalian surga. 1 bunga, 2 bunga, 3 bunga, 4 bunga. Benar-benar ada 81 bunga. Penyakit ibu bisa disembuhkan. Yang mulia, saya baru saja mengamati fenomena langit. Masih ada 1/4 jam lagi, hingga penyelarasan 7 bintang. Pada waktu itu, teratai salju 81. Semuanya akan mekar bersama. Anda akan dapat melihat permaisuri.
The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah potret permaisuri. Penampilan permaisuri. Bagaimana mungkin ini persis seperti milik ibuku? Mereka terlihat persis sama. Beraninya kau. Orang ini sebenarnya mengenakan jubah naga. Mungkinkah dia adalah kaisar saat ini? Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ke-81 bunga teratai salju ini, tidak satu pun boleh terlewatkan. Keselarasan 7 bintang yang hanya terjadi sekali seumur hidup ini, terlewatkan begitu saja. Mengapa? Xiao Fu. Mengapa aku mempertaruhkan nyawaku? Ingin bertemu denganmu sekali saja, hanya untuk gagal di langkah terakhir. Kamu lagi, anakmu. Beraninya kau menyelinap masuk ke mausoleum untuk mencuri teratai salju. Apakah kamu benar-benar lelah hidup? Aku. Yang mulia, anak ini telah menghancurkan teratai salju yang diperuntukkan untuk ritual tersebut. Bagaimana Anda ingin menghadapinya? Sinsin mengakui kesalahannya. Yang mulia, Sinsin memilih teratai salju untuk mengobati penyakit ibunya. Tolong ampuni Sinsin. Sinsin akan menerima hukumanmu. Tetapi bisakah Anda membiarkan Sinsin dulu kembali dan mengobati penyakit ibunya? Kamu bilang kamu punya ibu. Siapa namanya? Nama ibuku adalah Yunfu. Kamu bilang nama ibumu adalah Yunfu. Ya. Lukisan ini dan ibuku terlihat persis sama. Sinsin, Apa itu? Dari mana asal gadis desa ini? Mausoleum permaisuri yang mulia ini. Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? izinkan saya masuk. Putriku berlari ke mausoleum permaisuri. Mausoleum permaisuri adalah area terlarang. Putri Anda masuk tanpa izin adalah pelanggaran yang dapat dihukum mati. Bawa dia pergi. Ya. Berhenti. Sinsin, Ibu, Sinsin, apakah kamu baik-baik saja? Kamu membuatku sangat khawatir. ibu baik-baik saja. Sinsin hanya datang untuk carikan bunga teratai salju untuk ibu. Dion Sinsin, kau bahkan berani menerobos masuk ke wilayah terlarang. Jika aku tidak mendisiplinkanmu, apakah kamu akan mencoba pergi ke surga selanjutnya? Xiao Fu. Anda salah orang. Bagaimana mungkin The aku film salah was mengira kamu sebagai translated orang lain? and Anda narrated benar-benar by salah M orang. Media. Ibu, apakah dia ayahku? Sinsin baik-baik saja. Dia bukan. Xiao Fu. Ini putri kami. Sinsin jadilah baik. Dia sebenarnya bukan. Para pelayan. Hadiah. Xiao Fu. Kail ini aku takkan pernah memberikannya padamu. Kesempatan untuk meninggalkanku. Kirimkan permaisuri dan putri kembali ke istana. Xiao Jin, apakah kamu harus melakukan ini? Kirim permaisuri kembali ke istana. Jagalah dia baik-baik. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan memenggal kepala kalian. Ya. Xiao Jin dasar bajingan. Xiao Jin kamu. Xiao Fu. Xiao Fu. Wuji. Tempat ini adalah Istana Pangeran Dingbi. Narrated by M Media. Itu luar biasa Xiao Fu. Kamu akhirnya bangun. Selama 7 tahun ini, saya sungguh di setiap saat. Aku memikirkanmu. Apakah masih ada? Apakah kepura-puraan ini diperlukan? Bukankah itu kamu 7 tahun yang lalu? Siapa yang menginginkan hidupku? Itu bukan Xiao Fu. Dengarkan penjelasan saya. Melepaskan. Ibu, kamu akhirnya bangun. Ayah, dan aku sangat khawatir. Sinsin. Yunfu. Dia bukan Xiao Jinmu. Ayah, Xiao Jin. Di depan anak itu, apa yang sedang kamu lakukan? Bawa putri ke taman. Baik yang mulia. Ayo kita pergi putri. Kita akan menerbangkan layang-layang. Lepaskan aku Xiao Jin. Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Apakah Anda harus bersikeras tentang aku mati sebelum kamu? Apakah Anda puas? Xiao Jin kau gila. Xiao Fu. Sejak hari kau pergi, hatiku telah benar-benar kosong. Xiao Fu.
Sang guru berkata tubuhmu lemah dan sangat membutuhkan perawatan yang layak. Sin masih muda. Bisakah kamu tega melihatnya di usia yang begitu muda? Khawatir tentangmu siang dan malam. Engkau adalah permaisuriku. Tinggal di istana pusat. Baik itu para dokter di rumah sakit kekaisaran atau ramuan ajaib di dunia ini. Aku akan menemukan semuanya untukmu. Sin adalah satu-satunya putri Long. Aku akan memberikan kalian berdua yang terbaik dari segalanya. Ramuan ajaib. Singgasana Phoenix Istana Pusat. Xiao Jin, apa yang membuatmu berpikir, apakah saya membutuhkan barang-barang ini? Xiao Fu, dengarkan aku. 7 tahun lalu adalah sebuah kecelakaan aku. Cukup Xiao Jin. Bagus. Meskipun kau sangat membenciku, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa kamu hanya punya waktu 1 tahun lagi untuk hidup? Jika kamu meninggal, apa yang akan terjadi pada Sin? Dia baru berusia 6 tahun. Tetaplah di sisiku. Dia adalah putri Long yang mulia. Jika dia meninggalkanku, bisakah kamu tega melihatnya kehilangan ibunya di usia muda dan menjalani hidup yang penuh pengembaraan dan kesulitan? Waktu saya sudah hampir habis. Jika Xiao Jin benar-benar bisa memperlakukan Sin dengan baik, maka Sin akan memiliki seseorang yang akan merawatnya. Tetapi, bisakah aku mempercayainya lagi? Xiao Fu, sepanjang hidupku, kaulah satu-satunya istriku. Sin sangat pintar. Setelah belajar hanya sekali, dia sudah bisa menulis namanya sendiri. Seandainya ini terjadi di zaman modern, dia jelas merupakan talenta muda yang menjanjikan dari King Bei. Karena kemarin, ayah mengajari Sin untuk menulis nama saya. Dan aku juga melihat ayah diam-diam menulis banyak nama-nama ibu. Terima kasih, perasaan kaisar terhadap yang mulia. Sungguh dalam. Teratai salju yang sangat berharga, hanya digunakan sebagai hiasan biasa, untuk hiburan yang mulia. Berharga. Meskipun teratai salju ini langka, tetapi bahkan di jurang pegunungan tempat kita, jika dulu mereka tinggal di sana mereka bisa tumbuh. Apakah itu benar-benar langka? Ya, Guru Wuji berkata, bahwa di seluruh dunia, jumlah teratai salju pengembalian surga ini tidak lebih dari beberapa ratus saja. Bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk mekar. Jika seseorang ingin teratai salju mekar lebih awal, seseorang perlu menggunakan darah jantung untuk mengarinya selama 7 hari. Tidak hanya itu, orang yang mempersembahkan darah jantung harus berdoa dengan ketulusan yang sejati. Jika tidak, bahkan jika darah di jantung mengering, teratai salju mungkin tidak selalu mekar. Darah jantung. Lakukan irigasi selama 7 hari berturut-turut. Xiao Fu, jangan terlalu banyak berpikir. Tadi malam aku tidak pergi menemui Nona Yu manapun. Ini adalah cerita panjang. Saat aku kembali ke rumah besar itu dalam 7 hari, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. 7 hari kemudian, kemana pangeran akan pergi? Xiao Fu, cukup tinggal di mansion dengan tenang dan menunggu saya kembali. Mungkinkah selama 7 hari Xiao Jin pergi? Dia benar-benar menggunakan darah jantungnya sendiri untuk memelihara teratai salju yang kembali ke surga untukku. Mustahil, asalkan dia melakukan hubungan suami istri denganku. Dia bisa menjalani detoksifikasi. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan metode yang begitu berbahaya untuk menyelamatkan saya? Yang mulia permaisuri, pelayan ini akan membawa putri kecil itu untuk tidur di kamar samping. Kamar samping? Mengapa? Bukankah Sin selalu tidur denganku? Karena kaisar ingin kau melayaninya malam ini. Apakah kamu akan memperhatikannya? Baik, yang mulia. Ini adalah perintah kaisar. Demi putri kecil itu, Anda tetap harus mandi dan berganti pakaian, dan bersiap untuk menemui kaisar malam ini. Sesuai harapan, manusia memang begitu egois. Mereka hanya tahu cara menggunakan putri saya untuk mengancam saya. Tapi jika aku tidak pergi, bajingan Xiao Jin itu akan menggunakan Sin untuk mengancamku lagi. Lupakan. Saya akan menganggapnya seperti digigit anjing. Teruskan. Ayo putri kecil. Kemarilah. Bantu saya mengganti pakaian saya.
Tidak hanya itu, orang yang menawarkan darah jantungnya harus berdoa dengan ketulusan yang sejati. Jika tidak, bahkan jika darah di jantung mengering. Teratai salju mungkin tidak selalu mekar. Mungkinkah dia sungguh-sungguh demi aku menggunakan darah jantungnya untuk memelihara teratai salju yang kembali ke surga? Xiao Fu. 7 tahun lalu bukan aku yang berniat menyakitimu. Hanya saja itu adalah teratai salju pengembalian surga. Diam-diam ditukar oleh Yuan Wan. Yang menyebabkan Anda menderita rasa sakit yang tidak perlu. Namun Guru Wuji memberitahuku beberapa hari yang lalu bahwa racun Gu ada di dalam tubuhmu telah sembuh total. Lalu, mengapa aku semakin lemah selama bertahun-tahun ini? Itu hanya karena setelah kamu melahirkan Xin Xin, tubuhmu lemah dan kamu bekerja terlalu keras selama berhari-hari. Kekurangan Qi dan darah belum terisi kembali. Obat yang Anda minum beberapa hari terakhir ini bertujuan untuk mengatur kekurangan dalam tubuh. Dengan perawatan yang cermat, Anda akan pulih seperti semula dalam waktu singkat. Maafkan aku Xiao Fu. Ini semua salahku karena tidak berada di sisimu. Xiao Fu. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisimu. Xiao Fu. Xiao Jin, akhirnya kita bisa bersama selamanya.